Halo semuanya, selamat datang lagi di ulasan materi kita. Pernah nggak sih ngerasa capek banget lari ngejar target ini itu, tapi pas udah dapet rasanya tetap aja kosong? Nah, hari ini kita bakal bedah topik yang super penting, kebahagiaan sebagai sikap batin. Di tengah gilanya tuntutan hidup modern, di mana sih sebenarnya letak kebahagiaan sejati itu? Hari ini kita bakal menstrukturkan ulang konsepnya dan ngebongkar pondasinya biar kita nggak gampang terseret arus tekanan zaman. Yuk kita mulai. Nah, coba dengerin kutipan yang satu ini. Kebahagiaan bukanlah capaian, melainkan sikap batin. Coba bayangin sebentar. Apa jadinya kalau kita stop melihat kebahagiaan itu layaknya sebuah piala yang harus direbut? Selama ini kan kita kayak didoktrin ya, mikir kalau kita tuh baru bisa senang kalau dapat promosi atau kalau bisa beli barang baru. Tapi teks yang kita bahas ini ngebalik itu semua. Gimana kalau garis finish yang selama ini kita kejar mati-matian itu sebenarnya cuma ilusi dan kebahagiaan justru adalah sesuatu yang udah ada di dalam diri kita sejak awal? Jadi, bahasan kita kali ini tuh bener-bener nawarin sebuah paradigma baru tentang kebahagiaan. Ini bakal ngegeser cara kita ngerespons realitas sehari-hari secara fundamental. Kita nggak bakal lagi sibuk nyari alasan di luar sana cuma buat bisa tersenyum. Sebaliknya, kita akan belajar gimana sih cara merakit kebahagiaan dari dalam diri lewat 4 pilar utama yang kokoh banget. Selama ini kita sering banget kan kejebak sama yang namanya capaian eksternal. Nyari validasi, ngejar angka-angka metrik, berburu pengakuan. Aduh, itu benar-benar nguras energi. Dan ironisnya, capaian eksternal itu selalu ada di luar kendali kita loh. Kondisi ekonomi bisa anjlok tiba-tiba, tren bisa berubah dalam semalam. Terus apa dong alternatifnya? Ya sikap batin ini. Sikap batin itu ibarat benteng pertahanan yang kita bangun sendiri dari dalam yang gak akan bisa diruntuhin sama siapapun atau kondisi seburuk apapun di luar sana. Oke, kita masuk ke pilar pertamanya nih buat ngebangun benteng itu. Ikhlas. Di zaman sekarang yang hidupnya penuh banget sama jebakan tombol likes, views, dan butuh persetujuan orang lain di medsos, konsep ikhlas ini tuh kayak tiket pembebasan buat kita. Kita sering nggak sadar kalau kita ini terkunci di dalam penjara ekspektasi orang lain, dan pilar inilah kunci utamanya buat bisa mendobrak keluar. Jadi, definisi ikhlas di sini adalah memurnikan niat dari validasi. Buat kamu yang mungkin udah lelah nyari pengakuan sana-sini dan haus banget sama apresiasi, ini nih obatnya. Ikhlas adalah penawar paling ampuh buat ngilangin rasa capek akibat terus-terusan butuh divalidasi. Pas kamu ngelakuin sesuatu, entah itu kerja, berkarya, atau sekedar berbuat baik, kamu secara sadar mutusin rantai kebutuhan biar orang lain ngelihat dan muji kamu. Kamu ngelakuin itu murni karena ya emang itu hal yang bener buat dilakuin. Titik. Nah, coba diperhatiin satu kata kerja ini. Memurnikan. Ini penting banget. Teks ini nggak bilang kalau ikhlas itu sekedar pasrah, diam aja atau nggak peduli. Nggak gitu. Memurnikan itu kata kerja aktif. Ini tuh proses penyaringan tiap hari yang proaktif banget. Persis kayak nyaring air keruh biar jadi jernih. Tiap hari kita tuh harus sadar buat nyaring niat kita dari kotoran yang namanya ego pengen dipuji. Dan ya, ini jelas butuh latihan dan otot mental yang kuat banget. Lanjut ke pilar kedua, dan ini juga nggak kalah keren. Konsep ini pakai satu metafora visual yang saya yakin bakal langsung ngubah cara kita ngerespon rasa kurang di hidup kita, sekaligus merajut sikap batin yang lagi kita bangun ini. Namanya qanaah, prinsip tentang gelas yang selalu penuh. Di tengah hustle culture zaman sekarang yang terus-terusan ngedoktrin kalau gelas kita tuh isinya baru setengah, kita kan jadi ngerasa kurang melulu ya, ngerasa tertinggal dari yang lain. Nah, qanaah ngebongkar doktrin itu. Qanaah itu sensasi internal di mana kita benar-benar sadar dan ngerasa kalau kita ini cukup. Bayangin aja kedamaian absolut yang muncul pas kamu sadar kalau terlepas dari apapun yang belum kamu capai hari ini, gelas kehidupan kamu, tepat di detik ini juga, itu sebenarnya udah penuh sama apa yang benar-benar kamu butuhin. Sekarang kita masuk ke pilar ketiga. Nah, ini momen di mana teks sumber kita tuh dengan sangat brilian ngebalik pemahaman umum yang sering kita dengar sehari-hari. Kita ngomongin konsep sabar. Biasanya nih, kalau dengar kata sabar, yang kebayangkan sikap nunduk, nerima nasib aja, atau sekedar nahan sakit, diam-diam kan? Tapi teks ini dengan berani bilang, enggak, sama sekali bukan gitu. Teks ini tuh dengan tegas membongkar anggapan keliru kalau sabar itu adalah sebuah kelemahan atau sekedar sikap nunggu yang pasif. Sebaliknya, sabar justru diposisikan sebagai motor penggerak. Wah, ini pergeseran paradigma yang luar biasa banget sih. Sabar itu bukan soal seberapa lama kamu bisa duduk manis nahan penderitaan di ruang tunggu kehidupan. Sabar itu justru bahan bakar buat kita beraksi. Jadi intinya, sabar itu motor penggerak, bukan kelemahan.
Pas tekanan hidup modern datang ngehantam bertubi-tubi, atau pas rencana besar yang udah kamu susun gagal total, sabar inilah mesin tangguh yang terus nyala di dalam diri kamu. Mesin inilah yang bikin kamu tetap bisa melangkah maju, satu langkah lagi, tanpa jatuh ke jurang keputusasaan. Bener-bener bentuk ketahanan mental yang proaktif banget kan? Dan akhirnya sampailah kita di pilar keempat, pilar pamungkas. Syukur. Dari yang saya pahami di teks ini, syukur itu ibarat mekanisme pertahanan yang paling agresif buat ngelawan racun era digital sekarang, yaitu budaya membanding-bandingkan diri pas kita lagi scrolling media sosial. Definisi pilar keempat ini adalah syukur, menghancurkan kebiasaan membandingkan. Keren banget ya? Rasa syukur itu secara aktif merobohkan dorongan toksik buat selalu ngecek ke halaman tetangga yang rumputnya kelihatan lebih hijau. Logikanya sih simple. Kalau kamu benar-benar menikmati dan mensyukuri apa yang ada di piring kamu sendiri, kamu bakal kehilangan selera buat ngintip-ngintip apa yang ada di piring orang lain. Tolong garis bawahi kata ini, menghancurkan. Kenapa sih pakai kata yang kesannya agresif banget? Ya karena rasa syukur itu emang bukan sekedar perasaan lembut, puitis, yang cuma diucapin pelan-pelan sebelum tidur. Syukur itu ibarat palu godam. Dia adalah kekuatan dahsyat yang secara sadar meninju dan meruntuhkan kebiasaan-kebiasaan mental kita yang ngerugiin diri sendiri. Ini benar-benar aksi perlawanan total terhadap rasa iri hati. Oke, sekarang mari kita tarik semua wawasan ini balik ke premis awal kita. Dengan nguasain keempat pilar tadi, kita sekarang punya gambaran yang super utuh nih buat mahamin kutipan di awal banget tadi. Ternyata, kebahagiaan sebagai sikap batin itu bukan cuma jargon kosong ala-ala motivasi semata. Ini adalah sebuah sistem pertahanan psikologis yang strukturnya tuh benar-benar kuat. Inilah esensi dari seluruh bahasan kita hari ini. 4 pilar ini benar-benar saling ngunci satu sama lain. Pertama, ada ikhlas yang ngebebasin kita dari rasa haus akan validasi. Kedua, qanaah yang selalu ngejaga gelas kita kerasa penuh. Ketiga, sabar yang bertindak sebagai motor penggerak biar kita pantang menyerah. Dan keempat, syukur yang mastiin kita berhenti noleh ke kiri dan ke kanan. Pas kamu berhasil merakit keempat elemen ini jadi satu, selamat. Kamu baru aja ngebentuk sikap batin yang bener-bener anti peluru. Kamu gak bakal lagi pasrah nunggu dunia luar buat bikin kamu bahagia, tapi kamu sendiri yang menciptakannya dari dalam. Sebagai penutup ulasan materi kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan nih buat kamu renungin hari ini. Sudahkah gelas kamu penuh? Eits, nggak usah buru-buru dijawab. Berhenti bentar, tarik napas, dan coba pikirin. Jangan-jangan selama ini kamu ngerasa capek banget karena terus-terusan nyoba ngisi gelas itu pakai air dari sumur validasi orang lain? Atau apa jangan-jangan kamu baru sadar kalau gelas kamu tuh sebenarnya nggak pernah kosong? Makasih banyak ya udah mau nyelam bareng saya di materi yang deep ini. Semoga fondasi kebahagiaan ini bisa nemenin langkah tangguh kamu ke depannya. Sampai jumpa di ulasan berikutnya.